Dalam kitab Yesaya ada sebuah perumpamaan, yaitu perumpamaan tentang seorang bayi yang dilahirkan untuk kita, yaitu nubuat dalam Yesaya pasal 19. Dan nubuat pasal 9 yang bercerita tentang bayi yang dilahirkan untuk kita. Tidak disangka perumpamaan ini, bayi ini juga adalah wanita dari Kejadian pasal 3. Kemudian juga adalah anak laki-laki dalam Wahyu pasal 12. Mari kita baca bayi dalam Yesaya pasal 9 ini. Di sini dikatakan, karena seorang bayi telah dilahirkan untuk kita. Seorang anak telah diberikan kepada kita. Pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal dan Raja Damai. Pemerintahannya serta damainya akan bertambah tanpa batas. Dia duduk di tahta Daud memerintah kerajaannya. Dengan keadilan dan kebenaran menegakkan kerajaannya. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan semesta alam, Tuhan, dengan semangat yang besar akan melakukan semuanya ini. Sebelum para saudara-saudara tahu tentang saudara Sibor. Hampir semua yang mengenal Alkitab percaya bahwa bayi ini adalah Yesus yang lahir dari Maria. Tetapi kemudian ditemukan bahwa setelah tanggal 25 Mei tahun ini, mereka mulai mengatakan tentang saudara Sibor. Saudara Sibor adalah keturunan wanita, yaitu bayi ini. Dunia berubah. Pemahaman berubah. Kata, bagaimana bayi ini bisa menjadi saudara Sibor? Ternyata bayi ini. Maukah dia benar-benar memikul pemerintahan di atas bahunya? Artinya bayi ini akan menjadi raja? Dia akan menjadi raja, dan siapa yang memberinya gelar itu? Bapa di surga yang memberinya gelar raja. Jadi bayi ini memiliki banyak nama. Salah satunya disebut Penasihat Ajaib. Allah yang perkasa. Bapa kekal dan Raja Damai. Maka Penasihat Ajaib berarti orang ini sangat pandai berbicara. Sangat berbakat. Mampu memberi nasihat yang setia untuk kembali kepada Tuhan. Kemudian namanya disebut Allah yang perkasa. Bagaimana mungkin orang ini disebut Allah yang perkasa? Padahal Tuhan, Panglima semesta alam, adalah Allah yang perkasa. Mengapa orang ini juga disebut Allah yang perkasa? Ada satu alasan. Allah memberi bayi ini duduk di tahta Allah. Seperti yang tertulis dalam Wahyu. Setelah bayi ini lahir, ia diangkat ke hadapan Allah dan tahta Allah. Jadi, dengan duduk di tahta Allah, Allah Bapa menjadikan dia Allah. Ternyata bayi ini disebut Bapa kekal. Dia adalah Bapa untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin bayi menjadi Bapa? Masih seorang anak, mampu menjadi Bapa? Dan bahkan Bapa kekal? Tuhan Bapa juga sering berkata, Sibori adalah Bapa dunia. Jadi ternyata dia adalah Bapa kekal. Karena alasan ini, karena dia akan menebus orang-orang di dunia yang kekal. Dia rela menyerahkan nyawanya untuk menebus manusia di bumi. Oleh karena itu, dia menjadi Bapa kekal. Raja Damai, pada dasarnya, Raja Damai adalah Salomo. Tetapi kemudian ditemukan bahwa Raja Damai seharusnya adalah Kristus Tuhan. Kemudian diketahui bahwa Tuhan memberi tahta kepada anaknya. Membuat perjanjian untuk mewakilinya. Membuat perjanjian. Ini berbicara tentang perjanjian lama. Dan juga perjanjian baru. Yang berkata, Sibori disebut sebagai suatu bangsa besar. Kemudian mendapat umat Allah sebagai rakyatnya. Mengapa? Karena perjanjian itu. Perjanjian itu. Bagi seluruh umat manusia. Bapa Surgawi memiliki seorang anak yang mewakili Tuhan dan menjadi perwakilan Tuhan sebagai Allah. Menjadi Tuhan, juga menjadi ayah, dan juga menjadi nasihat. Segala suku kembali kepada anak Allah. Apakah benar Allah ingin meninggikan seorang anak? Menjadikan seorang anak menjadi Allah yang Maha Kuasa? Saudara-saudari melihat saudara Sibo. Tinggi badannya kurang dari 1,6 meter. Benarkah dia akan menjadi Allah yang Maha Kuasa di masa depan? Namun sekarang, meskipun saudara Sibo disebut bayi, sebenarnya dia masih menjalankan peran sebagai matahari. Untuk memelihara saudara-saudari. Ketika malapetaka besar datang, maka misi matahari selesai. Kapan misi matahari berakhir? Saat dia diserang dan dibunuh. Pada saat pengorbanan itu terjadi, ketika saudara Sibo dibunuh dan berkorban, tugasnya sebagai matahari pun selesai. Selama hidupnya, saudara Sibo belum mematahkan kepala iblis. Hingga dia terbunuh. Misi matahari pun selesai. Karena Bapa sudah memperlihatkan pada saudara Sibo. Saat matahari bersinar sangat terang hingga terlalu terang. Ia pun pecah. Kemudian tidak ada lagi. Lalu menjadi seorang bayi. Menjadi seorang bayi. Apakah ia mendapatkan identitas baru? Sebagai bayi, dia duduk di tahta Allah yang sesungguhnya. Saat itulah dia mematahkan kepala iblis. Jadi bayi ini adalah putra Bapa Surgawi, yaitu saudara Sibo. Tentunya dia memiliki banyak anggota tubuh. 144.024 penatua adalah anggota tubuhnya. Amin.